Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, Selamat pagi Pak sehat Iwan. Bu? Alhamdulillah. Pak Iwan Alhamdulillah. sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim Bu, sehat dan bahagia Bu. Tepatnya di hari Selasa Alhamdulillah. ini, bukan cuma hari Selasa, hari ini adalah hari bahagia buat saya. Kenapa? Hari ini, alhamdulillah saya bisa berkesempatan duduk di tempat ini, tentunya didaulat menjadi host pertama di podcast SMA Anaja. Buat teman-teman yang nanyain kok ada saya sih gitu kan. Iya, saya di sini bersama dengan narasumber yang sangat terhormat yang saya hormati yaitu Ibu Kepala Sekolah Ibu Nok Siti Maesar SPD MSI. Pada hari ini akan podcast bersama-sama bincang bareng-bareng terkait dengan launching podcast SMA Anaja. Gitu ya, Bu? Betul Pak Iya. Iwan. Alhamdulillah sekali buat teman-teman gitu kan. Kita punya media baru nih di SMA Anaja yaitu podcast. Nanti peruntukannya untuk apa, tujuannya untuk apa, terus nanti apa yang ingin dicapai oleh sekolah kita dengan adanya podcast ini nanti bakalan dijelaskan lebih lanjut oleh kepala sekolah kita gitu. Baik Bu, terkait dengan podcast nih Bu ya, sesuai dengan kalau saya baca sih ya Bu ya, sekarang itu masyarakat sudah mulai cukup mengenal dengan adanya podcast gitu ya Bu. Nah di sini ada penelitian Bu dari Daily Sosial pada tahun 2018 di mana sebagian besar pendengar podcast itu adalah kaum milenial Bu, di mana mereka itu lebih menyukai hal-hal yang bersifat visual kayak gitu, visual dan audio visual ya Bu gitu. Nah yang akan saya tanyakan di sini pertimbangan apa sih Bu yang diambil oleh SMA Anaja? Kayaknya nih kira-kira Anaja SMA Anaja nih harus ada podcast nih gitu Bu. Kira-kira seperti apa Bu? Terima kasih Pak Iwan Ya. sebelumnya. Iya, jadi alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Iya. kita insya Allah akan melaunching ya istilahnya apa ya? Ya, Launching podcast. ya kurang lebihnya seperti itu. Podcast SMA Anaja. Iya betul. Jadi podcast ini sebenarnya merupakan salah satu Mm-mm. sarana Mm-mm. untuk kita belajar, baik itu guru, siswa, Mm. yang kemudian nanti kita akan melibatkan unsur-unsur lain seperti orang tua dan juga para tokoh masyarakat, para ahli untuk memberikan satu alternatif lagi konten-konten positif yang diharapkan dapat memberikan edukasi dan juga sebagai sarana untuk mengembangkan diri, karena kita menyadari bahwa era digital yang saat ini sudah sangat akrab Betul. di kalangan siswa-siswi kita. Harus kita respon dengan positif. Betul. Harus kita respon dengan baik. Salah satunya dengan memberikan fasilitas berupa podcast ini. Betul. Dan ini sarana untuk semua kita. Pilihannya ada di masa pandemi ini seperti apa Bu? Sepertinya hal yang pas ya Bu ya gitu. Betul. Di masa pandemi ini bukan berarti penghalang untuk kita mengeksplor diri gitu ya Bu ya. Justru kalau kita perhatikan pandemi ini mempercepat digitalisasi. Oh iya Pak betul. Iwan, ya. Dimana kita harus mungkin pada periode yang telah lalu kita harus di rumah aja gitu ya Bu ya. Kita harus lebih akrab dengan digital gitu ya Bu ya. Betul. Nah terus sekarang di masa pandemi di SMA Anajah ini adanya podcast, mungkin itu tadi Bu ya, menjawab tantangan bahwa di masa pandemi ini juga bukan berarti sebuah halangan gitu ya Bu ya. Justru ini ruang baru ya. Ruang baru iya. Bagi kita untuk mengaktualisasikan diri kita, dan juga kita bisa menjadi bagian yang bisa beradaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Dan kalau kita merunut mungkin ke 2 tahun ke belakang. Betul. Ya, digitalisasi kan sudah marak, namun tidak semarak seperti sekarang ini ya. Betul, jadi pandemi ini salah satu sisi positifnya adalah mempercepat digitalisasi itu sendiri, termasuk di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan. Jadi betul. Kalau selama ini kita menyaksikan banyak podcast yang sifatnya hiburan, genre entertainment gitu ya Bu ya. Kita ingin pendidikan pun bisa memberikan nuansa yang menarik ya, Betul. yang lebih menarik, yang sesuai dengan
kecenderungan para peserta didik khususnya, dan ini wadahnya, ini salah satu wadah yang kita berikan. Jadi podcast masuk sekolah gitu ya Bu ya. Jadi pilihannya nih podcast bukan cuma di genre hiburan saja, tapi di dunia pendidikan juga kita bisa mengembangkan itu. Betul, gitu ya Bu ya. Justru muatannya kita harapkan akan lebih bervariatif ya. Jadi materi-materi pembelajaran inginnya ke depan juga kita bisa ramu, salah satunya dalam bentuk podcast ini, dan saya rasa ini akan menjadi sebuah kolaborasi yang menarik, di mana tentunya tidak hanya akan melibatkan 1-2 pihak saja. Betul. Tapi banyak pihak, banyak disiplin ilmu yang kemudian bisa kita ramu menjadi sebuah tampilan yang memberikan edukasi namun juga menarik. Oh gitu Bu. Berkaitan dengan pihak-pihak yang bakalan berkaitan langsung dengan podcast nih Bu ya, berarti tidak menutup kemungkinan guru, siswa, terus mungkin alumni, terus mungkin juga nanti public figure atau orang-orang atau tokoh-tokoh yang ahli di bidang tertentu yang berkaitan dengan pengembangan siswa di SMA aja juga bisa datang ke sini Bu gitu. Pasti. Jadi silahkan para peserta didik, para guru, para alumni, kemudian tentunya nanti para tokoh ya yang memang sangat memiliki peran terhadap perkembangan dunia pendidikan, baik itu bidang kesehatan, informasi dan sebagainya, akan kita libatkan supaya kita bersama-sama bisa memberikan edukasi dalam bentuk baru ya, dalam bentuk baru yang sebenarnya ini sih bukan sesuatu yang baru ya, sudah sering kita saksikan, kita jumpai, namun memang kontennya saja yang kemudian akan lebih kita ramu, bagaimana supaya nuansa pendidikannya dapat, namun di sini juga nilai-nilai pengembangan diri termasuk bakat minat siswa bisa kita wadahi. Iya, jadi ini salah satu bentuk fasilitas ya Bu ya. Betul, untuk kita semua untuk mengembangkan bakat dan potensi yang kita punya, seperti itu Bu. Betul sih Bu, kalau misalkan kita berbicara dengan perkembangan podcast gitu ya Bu ya, di Amerika sendiri aja, di situ saya baca artikel di tahun 2017 gitu ya Bu, itu income yang dia terima gitu ya Bu, itu meningkat sebanyak 85% dari penghasilan podcast ini sendiri gitu Bu. Ya dalam artian itu kan di bidang hiburan gitu ya Bu. Berarti kan di sini ada yang namanya keterkaitan masyarakat atau ketertarikan masyarakat terhadap podcast itu sendiri. Dan SMA Anaja ini dengan adanya podcast, mudah-mudahan kita warga sekolah gitu ya Bu ya, mudah-mudahan juga lebih luasnya lagi masyarakat lebih dekat lagi dengan podcast yang dimana kita menyediakan kontennya itu yang berbasis edukasi gitu ya Bu ya. Seperti itu. Iya, jadi kita ingin memberikan edukasi untuk ya kita mulai dari lingkungan kita di SMA Anaja, kemudian harapannya bisa memberikan impact yang positif juga untuk masyarakat, dan mudah-mudahan dengan adanya podcast ini gairah belajar siswa akan semakin tumbuh. Dan ini merupakan sebuah challenge ya, betul, tantangan untuk setiap kita, termasuk saya pribadi juga merupakan sebuah challenge karena yang sebelum masa pandemi kita tidak membayangkan bahwa proses pembelajaran akan seperti yang ya sama-sama pernah kita lewati ya Pak Iwan, bagaimana jungkir balik seluruh elemen pendidikan. Saya pikir tidak hanya siswa, tidak hanya guru, namun semuanya, semua yang terlibat dalam bidang pendidikan harus memiliki kreativitas, inovasi, supaya di keadaan apapun, ini kan pandemi sebenarnya memberikan pembelajaran ya, bagaimana di kondisi yang sedarurat apapun, pembelajaran pendidikan itu tetap bisa dihadirkan, tetap bisa kita layani kebutuhan dari peserta didik akan hak pendidikan. Betul. Jadi pandemi ini bukan sebuah hambatan, justru tantangan gitu ya Bu. Betul. Dan sebenarnya
kita dengan adanya pandemi ini menjadi banyak belajar. Betul, banyak sekali, Bu. Kalau disadari atau tidak, sebenarnya dengan adanya pandemi kita ibaratnya menjadi naik kelas. Betul. Naik Hal kelas. yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu, hal yang Betul. tadinya kita tidak bisa jadi bisa, gitu kan. Yang tadinya kita belajar cuma di kelas ya Bu ya, kita sekarang punya kesempatan buat belajar juga di sini, gitu ya Bu ya. Itu bagian dari salah satu apa ya Bu, bukan manfaat juga sih, itu bagian salah satu hikmah mungkin ya. Hikmah mungkin dengan adanya pandemi gitu ya Bu, dimana kita harus masih tetap bisa mengeksplor diri dengan apa yang bisa kita lakukan seperti itu ya Bu. Dan lebih inovatif. Betul. Tentunya. Dulu mungkin kita berpikirnya pembelajaran itu harus di kelas. Betul. Guru di depan, kemudian siswa mendengarkan, mengikuti rangkaian-rangkaian pembelajaran di kelas dengan tahapan-tahapan yang sudah pakem seperti itu. Namun dengan adanya pandemi ternyata banyak sisi-sisi lain dari modifikasi pembelajaran itu bisa kita terapkan. Betul. Dan ini sih salah satunya. Betul. Cara baru untuk belajar cara gitu ya baru Bu. Untuk belajar. Betul. Jadi ini untuk siswa-siswi SMA-an aja jangan khawatir, bukan cuma gurunya doang kok yang bisa ada di sini gitu kan, tapi kalian juga punya kesempatan yang sama untuk bisa duduk di sini. Mungkin kalian ada yang mau jadi host atau mungkin bisa juga jadi narasumber ya Bu. Betul. Ya. Jadi narasumber, jadi host, kalian juga bisa gitu. Nanti kita akan treat ya Bu ya dari kalian gitu, siapa saja yang sekiranya gitu bisa duduk yang bisa memberikan apa ya pengalamannya atau memberikan kreativitasnya berada di sini. Dan kita inginnya seluruhnya bisa merasakan duduk di sini. Bukan cuma guru gitu ya Bu ya. Jadi akan menjadi sebuah pengalaman yang nantinya harapan kita ke depan bisa dikembangkan lagi. Setelah lulus dari SMA An-Najah, ini menjadi sebuah bekal ya. Jadi seperti kita sedang bicara seperti ini kan sebenarnya juga sedang belajar. Belajar loh Bu. Ini saya juga sebenarnya lagi deg-degan loh ngomong sama Ibu langsung gitu kan. Kita juga belajar bagaimana cara ya belajar di depan umum gitu Ibu ya, berhadapan dengan orang baru. Nah, itu juga salah satunya belajar. Mungkin salah satu bekal juga buat nanti ketika kalian keluar dari SMA An-Najah, kalian juga udah punya bekal yang berkaitan dengan mungkin public speaking gitu ya Bu ya, menjalin networking yang sangat luas kayak ini gitu. Kita praktekkan. Jadi bukan cuma teori tapi kita praktekkan. Jadi gitu. Titik beratnya bahwa sebenarnya di sini kita sama-sama belajar. Jadi ini sarana baru untuk kita belajar tadi yang seperti sudah disampaikan dan semuanya memiliki peran yang sama. Tidak ada yang lebih bisa, tidak ada yang lebih senior. Kita semua yang ada di An-Najah ini, yang ada di SMA An-Najah ini bersama-sama untuk bisa mengembangkan. Betul Bu. Ya, jadi ini sebagai satu laboratorium belajar ya untuk kita semuanya. Iya betul Bu. Jadi semuanya punya kesempatan yang sama untuk berada di sini gitu ya. Bukan ada yang yang ini kayaknya yang udah ahli aja deh. Enggak gitu ya Bu ya. Kita juga sama-sama belajar untuk bisa mengembangkan bakat dan potensinya di sini. Nah, kalau kita kan di sini kayak semacam kita punya hidroponik gitu ya Bu ya. Kita punya pencak silat, kita punya panahan, kita punya pramuka atau punya kegiatan-kegiatan yang lain gitu kan yang bisa mengembangkan bakat dan potensi kita. Nah, bisa juga dieksplor di sini gitu ya Bu ya. Nah, jadi ini tuh podcast SMA An-Najah tuh tadi kalau misalkan mengutip dari Ibu gitu, bahwa ini adalah sarana baru untuk kita kalau belajar di kelas kan gurunya di depan, terus kaliannya siswanya duduk di kursi gitu kan. Nah, kalau di sini kita bentuk baru untuk mempelajari sesuatu yang mungkin sebelumnya kita belum pernah pelajari juga gitu. Dan lebih interaktif. Betul, lebih interaktif lebih kayak gitu. Relax ya Pak Iwan ya, lebih relax. Kemudian juga dengan adanya podcast ini kita bisa sharing. Jadi misalnya ada siswa yang memiliki pengalaman belajar seperti ini atau memiliki potensi di bidang-bidang tertentu, memiliki prestasi-prestasi, bisa kita sharing, akan menjadi inspirasi ya diharapkannya untuk teman-teman. Dan kemudian juga sebagai bentuk sosialisasi tentang proses pembelajaran di SMA An-Najah itu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita lihat kan ke belakang banyak sekali siswa-siswa SMA An-Najah yang sudah mencetak prestasi ya Bu ya di tingkat nasional, alhamdulillah. Nah, mungkin juga
kalian bisa jadi narasumber tuh gitu ya Bu ya, Betul. memberikan tips dan triksnya kepada kita semua gimana sih caranya biar supaya menjadi bisa mengembangkan bakat dan potensinya di luar bukan cuma di kelas kayak gitu ya Bu ya. Jadi semuanya kita punya kesempatan yang sama Betul, seperti itu. memberikan pengalamannya, Pengalaman jadi gitu. untuk bisa berkontribusi Mm-mm. di lingkup eksternal ya, Mm-mm. apalagi mungkin sampai tingkat nasional, Mm-mm. itu kan bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan Mm-mm. sesuatu yang mudah. Di Mm-mm. sini bisa nanti di-sharing ke teman-teman yang Mm-mm. lain. Mm-mm. Berbicara dengan pengalaman, berarti alumni-alumni kita yang udah di luar sana boleh banget ya Bu ya? Justru ini harapan kita dengan adanya podcast ini, Halo alumni. alumni bisa menyaksikan, Iya, alumni kemudian bisa hadir bisa ke hadir, sekolah ditunggu loh alumni untuk gitu kan. sharing Sharing pengalamannya, pengalaman. sharing ilmunya, Ah, dan itu akan menjadi motivasi yang luar biasa betul, untuk adik-adik di betul. sini. Karena biasanya siswa itu kalau mendengarkan dari kita mungkin Ah, sudah biasa udah biasa banget Bu, gitu betul, ya, tiap betul. harinya mendengarkan. Kalau dari orang baru itu berbeda gitu ya Bu ya. Betul, kalau dari guru kan memang setiap harinya dapat Dapat. nasihat seperti itu yang mungkin mereka sampai hafal ya. Tapi kalau dari alumni itu beda. Beda, Iya, betul. semangatnya beda. Semangatnya beda. Semangatnya beda. Terus apa namanya? Mereka juga lebih antusias mungkin Betul, gitu ya Bu ya. iya. Karena kan ketemu orang baru nih gitu Ketemu kan orang dengan baru, kakak kita nih. kakak kita nih ya. gitu. Wow, sekarang sudah sukses dan Iya sebagainya. gitu. Jadi alumni yang sudah berprofesi sebagai dokter mungkin ada ya Bu ya, Betul, sebagai ada. misalkan TNI atau polisi atau misalkan apapun yang bekerja juga boleh ya Bu ya. Betul. Yang sudah sukses misalnya jadi entrepreneur gitu, boleh ya Bu ya? Gitu. Semua boleh. Semua boleh Semua memberikan boleh. Silakan pengalamannya untuk gitu. sharing pengalamannya ke adik-adik di sini. Betul, seperti itu. Berarti amat sangat banyak sekali manfaat yang insya Allah mudah-mudahan bisa didapat dengan adanya podcast di SMA Anaja ini Itu gitu ya Bu. harapan kita Pak Iwan. Gitu. Jadi kita memang ya saat ini sedang berproses ya, masih banyak hal yang perlu kita sempurnakan, baik dalam hal teknis maupun mungkin nanti konten-konten yang akan kita sajikan. Namun kan itu merupakan tahapan yang harus kita lalui. Betul. Kita tidak boleh berkecil hati. Betul. Namun justru kita harus optimis bahwa dengan adanya satu lagi sarana yang kita berikan kepada seluruh warga sekolah, ini akan semakin memperkaya variasi pembelajaran yang ada di SMA Anaja. Betul. Option ya Bu. Jadi ini adalah salah satu option yang sangat luar biasa sekali gitu. Betul. Ya Bu. Terkait dengan kita mengekspor diri kita gitu di bidang keilmuan kita. Dan nanti itu. Ini Pak Iwan, Bapak Ibu guru bisa. Oh iya ini betul. dijadikan sebagai sarana belajar. Sarana belajar ya Bu ya. Betul. Misalnya kalau saya dari sejarah bisa banget gitu ya Bu ya. Bisa. Oh Jadi gitu. nanti mungkin siswa menyaksikan gitu. melalui handphone dan seterusnya. Kemudian di situ ada interaksi pembelajaran betul. yang bisa diikuti. Kalau orang tua nih Bu, ada perannya nggak Bu kira-kira di podcast ini? Betul, orang tua adalah satu elemen yang tidak bisa kita lepaskan dari pendidikan. Jadi sebaik apapun, semaksimal apapun, suatu sekolah meramu sebuah sistem pembelajaran itu tidak akan menjadi bermakna ketika tidak ada peran dari orang tua. Betul. Karena kan memang kita pahami bahwa siswa tidak hanya di sekolah saja loh belajarnya, di rumah pun sebenarnya bagian dari pembelajaran. Betul. Sehingga integrasi, kolaborasi antara seluruh unsur termasuk orang tua di situ akan memberikan peran yang sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran para peserta didik. Jadi kita juga mengundang kepada orang tua, Bapak ya, Ibu guru, Bapak Ibu orang tua maksudnya untuk bisa memberikan kontribusinya, pengalamannya, ilmunya supaya akan menjadi sebuah kolaborasi yang lebih utuh lagi ya. Betul. Pak Iwan, dari sebuah pendidikan itu sendiri. Jadi ada guru, ada siswa, ada orang tua dan juga nanti ada masyarakat yang memiliki peran juga dalam keberhasilan pendidikan. Jadi boleh tuh orang tua murid gitu boleh ngasih saran atau pendapat atau misalkan punya
kayaknya relasi di luar terus dapat materi yang bagus buat dilaksanakan di podcast di Anaja, boleh juga gitu ya Bu Boleh, ya. atau langsung jadi narasumbernya. Nah, itu Boleh, silahkan Bapak Ibu. boleh Kami jadi sangat terbuka dan berterima kasih sekali betul. ketika semakin banyak pihak Mm-mm, yang mm-mm, bisa mm-mm, terlibat dalam mm-mm. kegiatan kita ini. Betul, gitu. Berarti memang pilihan yang sangat tepat sekali di masa pandemi ini. SMA Anaja memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk mengeksplor kemampuan kita dengan adanya podcast ini gitu ya Bu ya. Betul. Kita juga ingin podcast ini menjadi syiar. Betul. Syiar bagi kita untuk menyebarluaskan kebaikan pendidikan melalui lembaga Anaja, melalui Yayasan Keluarga Besar Anaja. Baik Bu, luar biasa tujuan dan target yang ingin dicapai dari podcast Anaja ini bisa kita dengarkan sama-sama tadi ya. Harapannya Bu, kira-kira? Harapan kita dengan adanya podcast ini tentunya kualitas pembelajaran ya, dan capaian pembelajaran dapat semakin meningkat. Betul. Kemudian semakin banyak sisi kompetensi dari peserta didik yang bisa kita gali, dan keinginan kita tentunya ingin mengantarkan para peserta didik untuk bisa mengembangkan dirinya lebih lebar lagi setelah lulus dari Satuan Pendidikan SMA Anaja. Kita juga ingin memberikan kontribusi yang semaksimal mungkin untuk masyarakat melalui bidang yang kita bisa, bidang pendidikan, dan kita ingin menjadi bagian yang memberikan edukasi untuk lingkungan sekitar kita dan juga masyarakat luas. Baik, jadi harapannya sangat luas sekali ya Bu ya untuk kita warga SMA Anaja dan untuk masyarakat luas gitu. Setidaknya masyarakat mungkin lebih akrab lah ya Bu dengan podcast yang kita berikan gitu. Terus keterkaitan masyarakat terhadap podcast juga mudah-mudahan bisa lebih tinggi gitu ya Bu, dengan adanya podcast yang kita adakan di sini gitu. Dan kontennya pun bisa lebih syarat makna ya. Ada ilmu-ilmu yang bisa diperoleh dengan menyaksikan podcast tersebut. Ada inspirasi-inspirasi yang didapat, dan juga utamanya untuk warga sekolah kita menjadi semakin kaya dalam hal metode belajar, dalam hal bagaimana kita mengembangkan potensi yang kita miliki. Jadi bisa jadi kita sebelumnya menemukan siswa-siswa yang dia dalam hal akademik cerdas, namun dalam hal komunikasi memang perlu diolah, perlu dikembangkan lagi. Atau sebaliknya, ada siswa-siswa yang dia sebenarnya punya bakat dalam hal public speaking, dalam hal berkomunikasi, namun memang saat ini wadahnya masih terbatas. Jadi dengan hadirnya podcast ini kita wadahi. Gitu. Jadi insya Allah juga tidak monoton ya Bu ya. Insya Allah konten-konten yang ada di sini atau materi-materi yang diberikan tidak monoton gitu ya Bu ya. Insya Allah akan bervariasi. Bervariasi, betul. Kalau kita pahami di pelajarannya sendiri ada banyak sekali. Jadi dari setiap mata pelajaran sendiri itu pun bisa kita gali, dan tentunya sangat luas sekali. Luas sekali gitu. Kalau suka musik atau suka hiburan ada SBK gitu ya Bu. Suka teknologi ada TIK gitu ya Bu ya. Suka tanaman ada biologi gitu ya Bu ya. Banyak sekali itu nanti yang bakalan kita jadikan pembelajaran di sini gitu ya Bu ya. Jadi banyak tema topik menarik ya, sesuai kondisi kekinian yang bisa kita tampilkan. Tentunya dengan gaya-gaya anak muda ya. Betul. Kaum milenial gitu ya Bu ya. Kaum milenial tentunya itu juga harus kita perhatikan kebutuhan tersebut. Iya Bu, karena kalau dilihat nih Bu, kaum milenial itu keterkaitannya atau dengan podcast itu karena katanya podcast itu bervariasi, bisa dinikmati gitu Bu. Terus lebih fleksibel katanya Bu gitu. Jadi misalnya seperti ini kita berbicara kan tidak harus terlalu formal. Kemudian
keleluasaan ya Betul. dalam kita mengekspresikan Ah, ah, diri kita betul. itu bisa lebih bisa kita Mungkin salurkan istilahnya lebih santai gitu ya, Bu. lebih santai, lebih Iya rileks. betul, lebih Kan beda rileks. ya Ya, ketika beda. misalnya kita sedang berpidato kan ada Betul. pakem-pakem. Ada pakeman-pakeman yang harus kita ikuti gitu ya, Bu Betul, ya. Aywan, Gitu. betul. Kita juga nih guru-guru kalau misalkan di kelas sama yang di sini, nanti Bapak Ibu guru cobain deh. Pasti nanti nuansanya beda banget ketika kita di kelas dan kita ada di sini gitu. Lebih santai di sini gitu. Iya, Gitu. dan dengan kondisi yang santai itu Heeh. kan justru nanti ide-ide, Betul. kemudian Heeh, Bu. eh, ilmu-ilmu yang sebenarnya tadinya terbatas Heeh. untuk kita sampaikan di Heeh. kelas itu justru akan lebih Betul. keluar ya, kayak Tereksplor di sini betul, gitu ya, Bu. akan lebih tereksplor. Baik Bu, luar biasa sekali dengan adanya podcast SMA Anaja ini dari tujuannya, target yang ingin dicapainya, harapannya sudah kita dengarkan tadi dari Ibu Kepala Sekolah gitu. Pesannya nih Bu, pesannya untuk kita semua deh Bu gitu, untuk guru-guru, untuk siswa yang dimana bakalan ada keterkaitan khusus gitu dengan podcast ini dan mungkin kita yang sudah berada di masa liburan nih Bu, pesan-pesan khususnya. Iya, pesan pertama, Hmm. podcast ini sebenarnya Hmm. kan sarana ya, Mm-mm. kesempatan, Mm-mm. wadah Mm-mm. yang diberikan oleh sekolah Mm. untuk seluruh warga Mm-mm. agar bisa mengaktualisasikan dirinya Mm-mm. dan ayo kita Mm-mm. manfaatkan dengan Betul, sebaik-baiknya. betul. Jangan sampai kita ada kesempatan di Ah. depan mata tapi kita lewatkan begitu saja. Kita tidak ambil gitu ya Kita Bu tidak ya, ambil. sayang Kenapa? sekali gitu ya Bu. Padahal Ha-ha. belum tentu ketika nanti kita di luar ada kesempatan yang sama. Betul. Jadi manfaatkan sarana Kesempatan dan ini, peluang yang ada gitu ya Bu betul, ya. dengan sebaik-baiknya. Explore Betul. kemampuan yang Hmm. ada. Jangan takut salah. Betul. Tidak perlu malu. Betul. Karena kita sedang belajar. Betul. Semua kita sedang belajar dan insya Allah seiring berjalannya waktu kita akan semakin bertambah ya tentunya dalam hal wawasan kita. Betul. Kemudian kita juga mungkin akan semakin terbiasa Betul. dengan sesuatu yang baru ini. Betul. Dan pesan kita juga mudah-mudahan setiap warga yang ada di SMA Anaja ini akan semakin tereksplor minat bakatnya dengan adanya podcast ini. Jadi betul. ayo semuanya proaktif. Gitu ya. Proaktif gitu kan. Tidak perlu tidak perlu menunggu ditunjuk Betul. atau dipanggil, tapi dengan kesadaran diri. Saya mau gitu ya Bu ya. Betul. Itu adalah orang-orang yang cerdas Pak Betul. Iwan. Ketika kemudian dengan kepercayaan dirinya, dengan keinginan untuk Betul. belajarnya, kemudian berinisiasi untuk hadir untuk bisa memberikan kontribusi. Gitu. Itu tadi pesan-pesan dari Ibu Kepala terkait dengan adanya podcast di SMA Anaja ini. Bu, kita kan bentar lagi liburan nih Bu. Apa mungkin udah ada yang libur juga gitu Bu? Pesan khusus Bu. Iya, ini sudah dalam nuansa libur ya. Betul. Libur semester. Natal, tahun baru, Betul. kemudian libur semester ganjil. Jadi mari kita akhiri pandemi COVID-19 ini dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Bagi yang belum vaksin atau belum lengkap vaksinnya, segera vaksin, segera lengkapi vaksinnya. Betul. Kemudian memberikan edukasi juga kepada lingkungan kita, jangan lalai, jangan lengah, karena pandemi belum berakhir. Betul Bu. Ada varian baru gitu ya Bu ya katanya. Bahkan ada varian baru Omikron seperti itu betul. ya Pak Iwan yang tentunya harus kita waspadai. Karena negara-negara lain masih banyak yang mereka harus terus berjuang untuk membebaskan dari pandemi COVID-19 ya. Iya. Kalau kita flashback kan Bu, perjuangan kita luar biasa ya Bu ya. Luar dari biasa. awal COVID gitu sampai kita berada di titik ini, perjuangan kita sangat luar biasa. Gimana caranya kita tetap melaksanakan pembelajaran gitu ya Bu ya, dengan mode yang kita siasati gitu Bu di tengah-tengah COVID kayak gitu. Ya mudah-mudahan kita semuanya jangan lengah gitu ya Bu ya. Betul, Kita jangan lengah, kita jangan terlena dengan keadaan. Ya mungkin kalau sebagian orang mikir bahwa COVID udah mereda nih, tapi kita jangan punya pikiran ke situ ya Bu ya. Kuncinya disiplin. Betul. Ada tanggung jawab. Betul. Bahwa kita semua ingin segera pulih. Karena COVID ini kan
berdampak pada seluruh aspek Betul, Bu. kehidupan, pendidikan, Dampaknya luar biasa. ekonomi, Betul. sosial, Mm-mm. semuanya terdampak. Mm-mm. Jadi kalau kita ingin melihat negara kita normal kembali, saudara-saudara kita bisa hidup kita semakin membaik, tentu aktivitas kita juga akan semakin lebih leluasa. Betul, Bu. Akan semakin lebih leluasa. Kuncinya disiplin ya Bu ya. Betul. Kuncinya disiplin. Kita jangan lengah, disiplin, liburan juga ya tetap protokol kesehatan adalah nomor pertama atau nomor pilihan utama banget untuk kita terapkan. Jangan sampai kita jangan sampai kita mundur lagi ke belakang dengan proses panjang yang udah kita laluin. Betul. Kayak gitu. Kita sudah sama-sama merasakan betapa tidak enaknya ya. Betul, tapi Bu. ya itu semua pasti ada hikmahnya. Betul. Banyak hikmah yang kita dapat. Betul, Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Iwan, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu atas penjelasan yang telah diberikan, pesan-pesan dan harapan yang telah diberikan tadi oleh Ibu. Mudah-mudahan harapan kita semuanya Bu ya. Mudah-mudahan podcast SMA Anaja ini berkembang menjadi podcast yang memberikan syiar ya Bu ya. Memberikan syiar yang sangat luar biasa, memberikan pengetahuan dan ilmu kepada kita semua tentunya, di mana podcast ini adalah salah satu wadah atau pilihan buat kita semua untuk mengeksplor diri kita di dunia pendidikan. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini semangat belajar kita. Betul, motivasi belajar ya Bu ya. Betul, motivasi kita juga semakin besar untuk bisa mengeksplor diri kita. Betul. Dan Bismillah ya, bersama-sama kita majukan podcast SMA Anaja dengan niat memberikan kontribusi kemaslahatan untuk umat, untuk masyarakat dengan apa yang kita bisa. Betul. Ya. Amin. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua ya Bu ya. Amin. Ibu sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan untuk saya berada di sini Ibu, berbincang-bincang langsung dengan Ibu. Terima kasih sudah difasilitasi oleh Pak Iwan. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah ya Bu ya. Amin. Kita semuanya sehat. Amin. Ingat kita jangan lengah, disiplin untuk protokol kesehatannya gitu. Terima kasih setelah tayangan ini, setelah rilis podcast ini dilaksanakan, nantikan konten-konten selanjutnya dari podcast SMA Anaja yang tentunya menarik dan memberikan manfaat atau ilmu yang sangat luar biasa untuk kita semua. Sekian Ibu, iya sekali lagi terima kasih Ibu, sehat-sehat selalu Ibu. Baik, kita akhiri bincang-bincang atau podcast pada hari ini ya Bu ya dengan membaca hamdalah alhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.